Mari kita angkat tangan kita, mari yang ada di rumah. Saya percaya kita semua sudah siap mengikuti ibadah saat ini. Walaupun kondisi kita harus di rumah, tapi kita memberikan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala kita bersama-sama. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang boleh kami jalani Tuhan bersama dengan Engkau. Tidak ada satu detik pun Tuhan tinggalkan kami Bapak. Kami bersyukur Tuhan buat segala anugerah-Mu Tuhan. Mari kita mau naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah kami. Kami datang kepadamu Tuhan, bawa hati kami buat Engkau Tuhan, bawa kerinduan kami buat Engkau Tuhan. Kadang kami gak mau hari ini berlalu begitu saja Tuhan, tapi kami mau mengakhiri ibadah kami dengan satu berkat luar biasa daripada-Mu. Hati kita, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Masuki hadirat-Mu dengan sepenuh hati kami Bapa. Mari kita mau katakan, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Bapa,
merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari katakan segenap jiwaku. Ku yakin segenap jiwaku memuji-Mu. Amin Tuhan. Kau Kristus, Segenap hatiku menyembahmu. Katakan Kau besar. Oh, segenap jiwaku. segenap jiwaku memuji-Mu. Amin. Besar Kau Yesus, Segenap hatiku Tuhan. segenap hatiku Mari katakan Kau besar. Oh, Kau besar. Oh, Kau besar. Mari sama-sama mau katakan. Kau hadir di sini, ku rasa Mari rasakan kehadiran sayang tak Dia ada di tengah-tengah kita. terbayang. Apapun keadaan kita, Dia ada di tengah-tengah kita. Nyata di sini, kemenangan terjadi di Mari dengan lembut kita mau katakan. yakin Kau hadir di sini. Ku Kami merasakan kehadiran Tuhan. kuasa yang Keadaan tidak menghalangi kami datang kepadamu Tuhan. ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari katakan. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan. Katakan pemulihan. Haleluya. Haleluya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Bersorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Kami yakin Kau hadir Tuhan. Terima kasih Bapa. Kirarabayashi, kirarabayashi, kirarabayashi. Kirarabayashi, kirarabayashi, kirarabayashi. Kirarabayashi, kirarabayashi, kirarabayashi. Kami bersyukur Tuhan Kau baik Tuhan. Dan kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Mari kita merasakan hadirat Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan, keadaan tidak akan menghalangi kami datang kepadamu Tuhan. Saat ini di gereja, di rumah kami, Haleluya.
Kami datang bawa hati kami buat Engkau Tuhan. Karena kami rindu benar-benar merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat tangan kita. Kita mau katakan kami yakin Kau hadir di sini Tuhan. Syikirallah, syikirallah. Mari, mari katakan dengan iman. Ku rasakan Kau melihat kami, sayang tak Kau melihat keadaan kami Tuhan. Kau melihat kerinduan kami Tuhan. Syikirallah, 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 terjadi di katakan dengan lembut, katakan ku yakin. Terima kasih Kau hadir di Syikirallah, sini. syikirallah, syikirallah, syikirallah. Ku rasa Syikirallah, syikirallah, sayang tak terbatas. ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Yakin Kau hadir. Kami yakin Bapa. Kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu tiada terbatas Tuhan. Kami percaya Bapa. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan Tuhan terjadi. Dengan iman katakan pemulihan. Terjadi di sini. Bersorak-sorai dengan Amin, 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 amin Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di sini Tuhan. Dan kami percaya Bapak Kau siap melawat ibadah kami Tuhan. Kami Tuhan yang datang dengan hati kami Tuhan. Dengan hati kami yang hancur. Dengan keadaan kami. Kami akan pulang dengan sorak-sorai daripada-Mu Bapak. Terima kasih, terima kasih. Karena kami terlalu percaya Tuhan begitu baik buat kami. Dan saat ini Tuhan, kami siap memberikan terbaik buat Engkau. Kami siap memuji Engkau. Mari yang siap memuji Tuhan. Sama-sama yang di rumah juga kita mau katakan amin. Kita mau beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saya bersuka cita hari ini Bapak Ibu Saudara. Boleh yang di rumah juga. Kita mau angkat tangan kita. Kita mau bangkit berdiri. Boleh kita berdiri, kita mau katakan, Yesus aku percaya. Dengan iman kita mau katakan, Yesus aku percaya. Mari berikan suara yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Berikan sorak-sorai yang terbaik. Kita mau katakan, Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Memulihkan, sembuhkan, hikmat dalam hidup. Sama-sama katakan lagi. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Katakan, memulihkan, sembuhkan, hikmat dalam hidup. Yuk, angkat kedua tangan kita. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Sekali lagi ya. Aku
katakan Yesus, aku percaya. Terpujilah Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan. Mari kita dengar katakan haleluya. Kita angkat tangan kita. Haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan. Sama-sama katakan. Haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya. Mari saya mengundang kita mau sama-sama berikan ke sorak-sorai kita kemuliaan terbaik. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin, amin. Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan Kau telah di tengah-tengah kami Tuhan. Keadaan tidak menghalangi kami datang kepada-Mu, bahkan menghalangi kami merasakan berkat-Mu Tuhan. Kita mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk menerima anugerah, menerima firman Tuhan, menunjukkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kayak menerima berkat firman-Mu Tuhan. Engkau melihat keadaan kami, Engkau melihat keadaan bangsa kami Tuhan. Kami gak tahu sampai kapan Tuhan, tapi satu hal yang kami tahu, kasih-Mu tidak terbatas buat kami Tuhan. Syikiralabaya, 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 syikiralabaya. Mari berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Ketika firman Tuhan ditaburkan, kita pada hati yang menerima firman Tuhan. Kita mau angkat tangan kita. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu ajaib Tuhan. Aku percaya Tuhan, kasih-Mu abadi buat kami Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Katakan dengan lembut. Aku percaya. Amin Tuhan. Tuhan Ini iman kami Tuhan. Tuhanku ajaib, Tuhanku dahsyat. memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya. Percaya Tuhanku ajaib, Amin. Kau turun tangan Saya serahkan pada hamba-Nya. memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau
turun tangan, kau turun tangan, kau turun tangan, kau turun tangan, memberkatiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih, syukur, glory hanya bagimu, Raja yang sempurna, Bapa yang kekal, penasehat yang ajaib, heran, besar dan perkasa, tak berubah, berkat-Mu nyata, pertolongan-Mu tak pernah terlambat, selalu baru, selalu nyata. Kau yang mengambil alih, campur tangan dan mengalir dan memulihkan dan berkarya hebat, besar, agung, perkasa, mulia. Amin, amin, amin. Berkat Allah tercurah bagi kami, bagi umat-Mu. Haleluya. Mempersilakan Roh-Mu berkarya di tengah-tengah ibadah kami. Hari ini Engkau yang berkarya Tuhan. Hari ini Engkau yang memberkati. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini kami duduk diam untuk menerima lawatan tangan-Mu yang ajaib, untuk menerima anugerah yang sempurna mengalir dalam hidup kami. Di tengah kondisi yang dunia berkata tidak pasti, tapi kuasa Allah berkata, pasti Allah menolong kami, pasti Allah akan memberi kekuatan bagi kami, pasti Allah akan membuka jalan yang terbaik bagi kami, pasti Allah akan mencurahkan kasih-Nya bagi kami, sehingga mata kami diberi kemampuan untuk memandang kebaikan Allah yang di dalamnya ada pengorbanan yang ajaib mengalir bagi kami, mengubah kami dari orang berdosa dibenarkan dalam Tuhan, boleh menjadi anak-anak kerajaan. Terima kasih Tuhan, kami duduk diam mendengar firman-Mu, karena hati kami sudah dibajak lewat pujian. Kami duduk diam mendengarkan nasihat ilahi, karena hati kami sudah diterangi oleh firman-Mu. Firman yang akan membawa kami dekat kepadamu. Firman yang akan membawa kami berjumpa denganmu. Firman yang akan membawa kami kelegaan dan kelepasan dan kemenangan. Sebab Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi. Pakai hamba-Mu dalam hikmat ilahi, pengurapan Allah mengalir, sehingga disampaikan bukan kekuatan atau ide konsep manusia. Firman itu datang dari hati Allah, tertuang kepada hamba dan disampaikan kepada umat. Demi nama Yesus kami berdoa Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Shalom. Tuhan kembali memberi kesempatan yang terbaik bagi kita untuk beribadah, yang di dalamnya kita bersekutu dengan Tuhan, yang di dalamnya kita belajar untuk menundukkan diri dan
menyenangkan Tuhan. Di dalamnya kita belajar untuk menjadi hamba yang setia, murid yang tunduk, dan anak yang baik. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 16. Mazmur 119 ayat 16. Satu ayat dalam waktu yang ada saya mencoba membagikan kebenaran ini bagi kita. Firman-Nya berkata, "Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan." Saya ulang bagi kita, "Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan." Tema kita hari ini, jangan melupakan firman. Ayat yang sering sekali kita mendengar, membacanya dalam Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya percaya sekali Bapak Ibu, ayat ini teringat dalam pikiran dan hati kita, bahkan hidup kita. Karena ayat yang bukan hanya kita sering dengar, tapi memang mudah sekali untuk kita ingat ya. Kita bicara manusia, bicara makanan, maka itu adalah hal yang mudah kita ingat. Cuma masalahnya adalah kadang-kadang manusia lebih mudah mengingat makanan jasmani daripada makanan roti kehidupan. Kita jumpai banyak orang yang namanya pagi itu sarapan, siang itu makan siang, dan sore makan sore. Dan itu menjadi sebuah kehidupan yang terus dilakukan. Yang namanya makan itu menjadi sebuah kebutuhan yang sekalipun orang yang di samping kita tidak mengingatkannya, maka kita akan mengerjakannya. Karena makanan jasmani itu adalah kebutuhan bagi tubuh kita. Tentu itu tidak salah Bapak Ibu ya. Tapi masalahnya kalau tidak diimbangi dengan roti kehidupan, maka lambat laun firman yang dikatakan, "Aku gemar dengan firman Tuhan, aku tidak melupakan firman Tuhan," itu akan tidak bisa terjadi dalam hidup kita. Dunia ini ada dua berita. Ada berita yang datang dari dunia di mana kita tinggal, ada banyak peristiwa, kejadian-kejadian, dan ada berita Injil yang di dalamnya adalah berita kesukaan. Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang percaya, kita perlu nggak mendengar berita dunia ini? Perlu. Tetapi jangan sampai ya, ketika kita mendengar berita dunia itu porsinya jauh lebih besar daripada kita mendengar berita sorga. Berita Injil. Jadi saya dengar perkembangan COVID, saya lihat beritanya, tapi saya juga harus menyimak, membaca berita Injil yang akan menguatkan iman saya, iman Bapak Ibu di tengah-tengah kondisi yang terjadi saat ini. Jadi kita juga perlu yang namanya makanan rohani supaya enggak lupa. Kita tidak melupakan firman itu dalam kehidupan kita, karena bencana terbesar dalam hidup manusia bukan ketika kita enggak punya uang. Bukan. Ada orang yang khawatir sekali dalam hidupnya, dia enggak bisa punya uang. Tapi dia enggak khawatir kalau dia enggak bisa ya ketemu dengan firman. Karena bencana terbesar dalam hidup manusia adalah ketika orang mulai melupakan firman Tuhan. Ini bencana yang kadang-kadang gak disadari oleh sebagian kita. Bahwa saat orang melupakan firman, maka sebenarnya bencana itu udah mulai turun dalam hidup kita. Karena Mazmur 119 ayat 5 berkata, firman itu adalah pelita
bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Jadi kalau kita melupakan firman, kita meninggalkan pelita untuk kaki kita dan kita melupakan terang dalam jalan kita. Jadi kalau saudara baca ayat ini ayat yang sangat amat memberkati kita waktu kita punya kerinduan untuk mengingat firman. Sebab di tengah kondisi yang kita hadapi sekarang, kita nggak bisa bergantung dan berharap kepada manusia. Kita hanya berharap dan bergantung pada firman-Nya yang dapat menerangi hidup kita sebagai orang percaya. Yang dapat menjadi pelita buat langkah kaki kita. Jadi saudaraku, saya baca renungan firman ini, kita sering juga yang membacanya kelihatan biasa, ini luar biasa. Dari pelita dia menjadi terang. Kapan dia menjadi terang? Waktu kaki kita melangkah. Ya, jadi Tuhan menyediakan kuasanya ya dalam firman yang kita baca, kita dengar dan kita renungkan. Waktu kita berdiam dia menjadi pelita bagi kaki, tapi waktu kita berjalan dia mulai menerangi. Hebat ya Tuhan ya. Hebat. Waktu kita berjalan kita butuh terang yang lebih besar. Waktu kita menjalani hidup ini di tengah-tengah ya, pergumulan yang cukup berat ya, kompleks gitu ya, menyentuh banyak aspek kehidupan manusia. Kita butuh yang namanya pelita dan terang. Waktu kita berjalan ya, firman yang kita baca itu akan menerangi perjalanan kehidupan kita sehingga kita tidak dikuasai amat ketakutan, tapi akan melahirkan keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi atas seizin Tuhan. Saya meyakini itu, atas seizin Tuhan. Kalau Tuhan gak izinkan, gak terjadi. Tapi kalau Tuhan izinkan, apapun usaha kita bisa terjadi. Tentu maknanya banyak sekali ya, kalau kita bicara kenapa Tuhan izinkan, ini banyak sekali. Kenapa orang melupakan firman? Karena firman dianggap tidak penting. Biasa yang dianggap penting oleh manusia adalah hal yang menyenangkan, bukan yang mendewasakan. Saudara pengen punya mobil, mobil itu menyenangkan hati. Saya kadang lihat orang yang baru beli mobil baru ya, dia cuci, habis selesai dia liatin, dia amati, ada gores dikit, dia berusaha untuk hilangkan goresannya. Udah hilang, dia pandangin lagi, besok mobilnya gak kotor, dia cuci lagi. Kenapa? Karena menyenangkan hati. Gak salah Bapak. Apa yang kita inginkan terwujud yang menyenangkan itu gak salah. Dalam konteks kebenaran. Tapi juga kita tidak hanya berhenti dalam rangka yang menyenangkan kita. Tapi juga kita harus maju terus dalam rangka yang mendewasakan kita sebagai orang percaya. Orang melupakan firman karena dianggap gak penting, gak menyenangkan. Firman itu kadang-kadang mendewasakan Bapak Ibu, mendewasakan saya. Ya, kita didewasakan dari apa? Peristiwa nyata, Ibu. Gimana kita ya diproses, dibentuk dan bereaksi dan berespon, itu adalah hasil buah daripada kita sedang didewasakan oleh Tuhan. Jadi kalau terjadi sesuatu lalu kita tersentuh oleh Roh Allah, itu bagus sekali. Karena banyak orang yang begitu disentuh dia tolak, begitu disentuh dia lari, kita sentuh dia berkata tidak. Akhirnya proses pendewasaan itu tidak terjadi dalam hidupnya. Firman itu bisa datang dalam banyak bentuk. Firman bisa menghibur kita. Kita nyaman dengan hiburan firman. Firman bisa menguatkan kita. Firman juga bisa memberi kelegaan bagi kita. Tapi firman juga
bisa menegur orang-orang yang dikasihinya. Waktu ditegur, fungsi firman itu kadang-kadang beralih dari yang menyenangkan sampai yang mendewasakan. Ditegur itu kadang-kadang memang gak enak bagi kedagingan, tapi subur. Bermanfaat bagi roh kita. Didewasakan. Karena dengan dewasa kita dapat memilih mana yang benar, mana yang salah. Jadi sebenarnya apapun yang kita hadapi hari-hari ini, sekalipun kondisi yang terburuk kita hadapi, firman Tuhan mendorong supaya Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang yang percaya jangan sampai melupakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sekalipun kadang-kadang gak menyenangkan, dia mendewasakan kita. Dan hanya orang dewasa yang mampu tegak berdiri. Mazmur 119 ayat 61, saya bacakan ayat ini bagi kita. Ayat 61 berkata demikian. Tali-tali orang fasik membelit aku, tetapi Tauratmu tidak kulupakan. Pemazmur mengatakan dalam ayat 61, ini ayat yang memotivasi orang yang beriman, orang yang percaya kepada Dia, sekalipun ada tali-tali yang membelit kehidupan kita, ada tali-tali yang melilit kita, ada tali-tali yang mengikat kita, ada tali-tali yang membelenggu kita. Firman Tuhan jelas berkata bagi kita hari ini, Tauratmu, firman-Mu tidak kulupakan. Karena firman Tuhan yang kuat tajam hidup itu akan membebaskan kita dari tali-tali yang mengikat kehidupan kita. Tali apa saja banyak. Tadi yang saya katakan tali ketakutan. Ya. Tali ketakutan. Kalau orang takut itu wajar. Tapi kalau ada orang yang sudah mulai dililit, diikat dengan tali ketakutan. Dari ujung kaki sampai ke atas, sampai kepalanya, sampai kayak mumi. Sudah kita gak bisa bergerak dengan ketakutan. Kita dibat. Saudaraku, jangan lupakan firman. Waktu kita takut, firman Tuhan berkata, jangan takut. Aku menyertai engkau. Amin. Aku menjadi Allah yang Immanuel, yang imanen, sekalipun dia transenden. Dia jauh tapi dekat bersama dengan kita untuk apa? Menyertai kita, menyertai Bapak, Ibu, dan saya sebagai manusia yang punya tubuh, jiwa, dan roh, yang di dalamnya ada hati yang kadang-kadang takut. Tapi ketakutan tidak boleh menguasai. Tidak boleh menjadi tali yang mengikat Bapak, Ibu. Pemazmur berkata, sekalipun tali-tali orang fasik membelit aku, dia bebas dari belitan itu dan dia membangun kerinduan untuk membaca firman Tuhan hari lepas hari. Dia nggak pernah melupakan firman Tuhan. Tali kekhawatiran, kebimbangan, keraguan, dan banyak tali-tali yang mengikat Bapak, Ibu, dan saya di tengah-tengah kondisi saat ini. Kita harus bebas, Bapak, Ibu. Waktu saudara beribadah Tuhan, bebaskan roh kita. Bebaskan jiwamu, bebaskan rohmu, berjumpa dengan Dia, Bapa di sorga. Seperti pujian yang tadi mengatakan bahwa tangan Tuhan itu ajaib dan Dia gak berubah, tetap ajaib. Tangannya itu hebat dan kehebatannya gak berubah, Bapak, Ibu. Kalau Bapak, Ibu percaya kita akan diperkuat lewat apa? Lewat firman Tuhan. Gak mungkin orang melupakan firman, imannya jadi kuat. Sangat amat tidak mungkin terjadi. Orang yang imannya kuat, yang percayanya bertumbuh kepada Tuhan, itu diawali dengan kerinduan untuk mengingat Tuhan. Kalau COVID ini kita diajarkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Kalau Pemazmur 119 ayat 16 tadi mengatakan 3M juga ya. Karena Pemazmur berkata aku gemar. Gemar itu gerakan membaca, mendengar dan merenungkan. 3M bagi orang yang percaya. Membaca, mendengar dan merenungkan. Kapan dilakukan? Pada saat teduh. Kalau kita melakukannya. Kalau enggak, kita enggak membaca. Apa bedanya doa dengan saat teduh? Doa itu dialog sama Tuhan. Segudang permohonan, Tuhan tolong aku, Tuhan berkati aku. Bedanya saat teduh apa? Waktu kita berdoa kita berdiam diri sambil membaca dan mendengar. Dan merenungkan firman di dalam hati kita. Waktu kita saat teduh, jumpai Tuhan melalui firman-Nya Bapak Ibu. Karena kita nggak punya pilihan lain nih, kondisi sekarang nggak punya. Sudah mau lari kemana? Sudah mau cari perlindungan yang dalam bentuk perlindungan diri, ya bisa menjaga kita tapi terbatas. Hanya perlindungan ilahi, firman-Nya yang hidup itu. Kita jumpai waktu kita saat teduh. Dan orang bertanya, kok Yakub saat teduh itu emang harus pagi? Enggak, saya nggak mau ribut di waktu. Saya nggak mau ribut, saya nggak mau bertengkar di waktu. Yang benar tuh pagi hari, jam 4:30, jam 5. Saya nggak mau gitu. Karena ada orang yang ngotot 1 jam 5. Nah, Bapak Ibu sempat jam berapa? Punya waktu menyiapkan setengah jam. Bisa lebih mungkin kalau nanti sudah terbiasa lama. Sudah akan ketagihan. Ya, sudah akan tagihan tuh dosisnya semakin lama. Aduh, nggak bisa diganggu gugat ya. Waktu kita saat teduh sama Tuhan, baca firman-Nya, dia bersuara. Wah, membawa kita dekat kepada Tuhan, mengoreksi kita, memberkati, meneguhkan, melengkapi kita, dan menjadi kebutuhan. 3M. Karena Tuhan menciptakan mata untuk membaca. Tuhan menciptakan telinga untuk kita dengar. Dia siapkan 2 mata supaya kita cermat membaca firman. Dia siapkan telinga supaya kita lambat berkata-kata, cepat mendengar kata firman Tuhan. Waktu kita dengar firman Tuhan, saya percaya tidak ada yang dilemahkan tapi dikuatkan, dibangun dan bertumbuh dalam Dia. Dan waktu kita renungkan, Dia ada di dalam hati Bapak Ibu. Ada di sini. Sekalipun sebelah kiri rebah 1000, sebelah kanan 10.000, itu tidak akan menimpamu dalam pengertian saat ini dan kekekalan. Kalau terjadi yang terburuk di dalam dunia, ada yang terbaik di dalam kekekalan. Roma berkata bahwa penderitaan kita alami itu tidak sebanding dengan Bapak Ibu kekekalan yang Tuhan siapkan. Gak sebanding. Gak sebanding itu gak bisa dipadankan. Yang kita alami sekarang ini dengan apa yang Tuhan siapkan di dalam kekekalan. Dan itu akan terjadi konsep iman kita. Kalau kita tidak melupakan firman Tuhan. 3M. Membaca, mendengar, dan merenungkan. Yang tadi gemar. Kalau orang udah gemar, itu membaca firman gak bisa dihambat. Gak bisa. Kalau kita gemar, kita harus. Karena gemar itu kita suka sekali menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bergemar, asal katanya gemar. Lalu saya lihat artinya apa sih? Suka sekali. Bukan hanya sekedar suka. Kalau Bapak Ibu lebih suka sekali dengar berita dunia ini, kegemaran kita akan firman akan berkurang. Tapi kalau kita gemar baca firman, kesukaan kita dengar berita hanya sambil lalu. Bapak Ibu bisa nangkep ya? Kita nih jangan sampai gemarnya berita COVID setiap hari. Masuk otak kita, cetur, menguasai. Itu akan mengurangi kegemaran kita baca firman. Harusnya dibalik Bapak Ibu. Saya membagikan apa yang Tuhan taruh. Di tengah kondisi sekarang ini, kita harus gemar baca firman. Dengar dan renungkan firman itu. Tapi kita dengar berita. Kekuatan firman yang kita baca. Kekuatan firman yang kita dengar. Kekuatan firman yang kita renungkan. Hebat. Hebat.
Jangan terbalik Bapak Ibu ya, pesan firman Tuhan jangan terbalik. Jadi mendengar berita itu persentasenya mungkin 10-15%, paling banyak 20, sisanya 80%. 3M buat firman. Jangan lupakan firman, pemazmur berkata, aku tidak melupakan firman-Mu. Mungkin sederhana kalimatnya tapi dalam sekali. Kalau kita renungkan, tidak melupakan firman Tuhan. Membawa kita untuk mengerti rencana Tuhan. Ayat terakhir Lukas 11:28 berkata, berbahagialah mereka yang mendengar firman dan memelihara. Ini kalau kita baca ayat sebelumnya, kalau nggak salah ya, ini ada orang-orang yang berkata Yesus berbahagia, orang tua Yesus bahagia banget punya Tuhan, punya Yesus gitu ya, berbahagia. Lalu Tuhan berkata, ayat ini muncul ayat 28. Bukan, yang berbahagia itu bukan yang memiliki aku, bukan. Kata Tuhan bukan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman itu dan memeliharanya. Jadi kita menyimpulkan bahwa orang ini tidak melupakan firman Tuhan. Firman itu dirawat sedemikian rupa sampai dia bertumbuh, dia besar dan kuat hidup di dalam kehidupan orang percaya. Merawat memerlukan ketekunan ya, kesabaran, kerinduan, dan segala macam ngumpul di situ. Supaya apa? Firman itu kan waktu ditabur ada yang jatuh, tanah berbatu, di semak berduri. Ya, tapi dia jatuh di tanah yang baik, berlipat. Ini berlipat-lipatnya bukan bicara harta duniawi ya. Ada pendeta maksudnya harta, bukan. Berlipatnya benih ilahinya yang berlipat-lipat. Yang membawa kita menikmati berkat Tuhan. Sebab semakin benih ilahi itu berlipat-lipat dalam hidup kita, pasti janji Tuhan digenapi. Gak mungkin enggak. Jadi berlipat-lipat ganda ini bukan bicara tentang mobil berubah jadi kereta api berubah jadi pesawat terbang berubah jadi, bukan. Berlipat-lipatnya juga perbendaharaan benih ilahi Bapak Ibu itu semakin ditambahkan. Ketika kita memelihara satu pohon, dia akan tumbuh pohon yang baru tumbuh, pohon yang baru tumbuh, sampai dia memenuhi hidup kita. Dan berkat Allah pasti akan memberkati. Bicara berkat Allah itu bukan hanya sekedar materi ya. Waktu saudara lolos dari pergumulan untuk tidak berharap pada manusia, saudara diberkati Tuhan. Waktu saudara kuat menghadapi hari-hari dalam pergumulan dengan syukur, itu berkat Tuhan, bukan berkat kita. Jadi Bapak Ibu, bahagia itu bukan dimulai dari apa yang Bapak Ibu inginkan terjadi. Bukan. Bahagia itu dimulai waktu apa yang Allah inginkan terjadi dalam hidup kita. Apa yang Allah inginkan? Membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Tidak melupakan firman Tuhan. Dirawat, dipelihara. Biar firman itu berakar, bertumbuh, berbuah bagi hormat, kemuliaan nama Tuhan. Karena yang memberkati hidup Bapak Ibu bukan hanya roti jasmani, makanan jasmani, kata firman Tuhan. Tapi juga roti kehidupan. Mana sorgawi. Hati kita, hati Bapak Ibu menjadi wadah yang terbaik, bersih, untuk menyambut firman Tuhan. Kasih tahu berita ilahi ini Bapak Ibu buat orang-orang yang dekat dengan kita. Berita COVID semakin nanjak. Jangan lupa ada berita firman yang lebih dahsyat, lebih hebat, lebih kuat, lebih hidup, akan memberkati Anda. Mazmur 119 ayat 6. Jangan lupakan firman. Jangan. Dia makanan Bapak Ibu. Dia jawaban kita
di tengah kondisi yang tidak pasti, firman Tuhan gak berubah. Ibrani 13 ayat 8 betul gitu? Tidak pernah berubah. Tidak pernah lekang oleh panas, lapuk oleh hujan firman Tuhan. Ya. Artinya apa? Ada kepastian di dalam firman Tuhan. Karena apa yang difirmankan Tuhan, Alkitab berkata dia pasti menggenapi. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita dengan kerendahan. Yuk sama-sama membangun kerinduan untuk gemar 3M. Supaya tidak lupa firman dalam hidup kita. Gemar membaca, gemar mendengar firman, dan gemar merenungkannya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian, menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduan. Dengan membaca Tuhan disenangkan. Dengan mendengar Tuhan disenangkan. Dengan merenungkan firman Allah dimuliakan. Sama-sama Bapak Ibu angkat tanganmu. Menyenangkanmu, senangkan kerinduan, kerinduan, haleluya. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu sama-sama. Apapun kondisinya, menyenangkan Tuhan. Tidak boleh kita abaikan. Dengan bagaimana? Mari gemar membaca firman-Nya. Mari gemar dengar firman-Nya. Mari gemar suka sekali merenungkannya. Siang dan malam. Jalan hidupmu akan diberkati Tuhan. Haleluya. Bagai emas Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang memanggil dan menebus kami Tuhan. Mengalir Roh-Mu berkarya hingga kudus selalu, agar angkat tanganmu, buka hati menyenangkan, senangkan, hanya itu kerinduan selamanya Bapa. Hanya itu kerinduan, dengan lembut menyenangkanmu, pandang Dia hari ini. Buka hatimu, katakan Tuhan, aku mau belajar menyenangkanmu dengan membaca, mendengar, dan merenung. Aku tidak melupakan firman-Mu, tapi aku gemar mengingat firman-Mu. Karena firman-Mu adalah roti kehidupan yang pasti memberkati. Sekali lagi Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Bapak ambil alih ibadah kami secara Zoom hari ini. Tuhan berkati, Roh-Mu campur tangan, lawat umat-Mu, jamah umat-Mu. Yesus Tuhan, dan hatimu, hanya itu kerinduan, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduan, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduan. Sama-sama sembah Dia, sama-sama tinggikan namanya.
Raja segala raja, Allah yang perkasa, Allah yang besar. Kami sujud menyembah, kami merendahkan diri dan membiarkan Roh-Mu berkarya. Roh-Mu memberkati kami. Bapa, kami pegang Engkau saja dan firman-Mu untuk kami melangkah berjalan. Haleluya, Yesus Tuhan. Amin, 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 amin. Hampiri Dia siang ini, hampiri Dia. Katakan Tuhan Raja. Haleluya. Mari Tuhan, beracaralah dengan heran. Mari Tuhan, berkat-Mu turun. Yesus, haleluya. Hanya Engkau yang mampu, hanya Engkau yang sanggup memberkati dengan sempurna hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan, Juru Selamat kami yang baik. Bapak Ibu, naikkan doa pribadimu siang ini di hadapan Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau mungkin sudah tidak sama sekali membaca firman Tuhan, katakan Tuhan, mulai besok aku mau gemar, aku mau ketemu dengan Allah melalui firman-Mu, membaca, mendengar dan merenungkannya Tuhan. Menjadi kebutuhanku hari lepas hari. Aku akan kuat ketika aku berjumpa dengan firman-Mu. Aku akan teguh ketika aku berjumpa dengan firman-Mu. Aku akan terberkati ketika aku berjumpa dengan firman-Mu. Siang dan malam Tuhan, menjadi bagian yang tidak terlupakan. Seperti pemazmur berkata, sekalipun tali-tali orang fasik membelit aku, firman-Mu tidak akan pernah kulupakan. Sekalipun kondisi yang terburuk hari-hari ini mungkin membelit hidup kami, tapi kami mau berkata hari ini Tuhan, dengan keyakinan kami tidak akan pernah melupakan firman-Mu yang ajaib dan heran, firman-Mu yang menyembuhkan, firman-Mu yang menerangi langkah hidup kami, hingga kami tidak terantuk, tapi kami dapat menyelesaikan perjalanan iman sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan. Membiarkan Roh-Mu berkata-kata bagi umat-Mu hari ini. Yesus Tuhan. Amin. Yesus Tuhan. Amin. Katakan panggil nama. Jangan abaikan Alkitab yang ada di depanmu, atau apapun bentuknya sekarang, tapi isinya kebenaran. Jangan abaikan. Lari kepada firman itu Bapak Ibu, waktu saat teduh, waktu saudara punya waktu, jumpai dia, baca dan dengar apa kata firman, dan renungkan firman itu Bapak Ibu. Itulah yang sanggup menolong kita, itulah sanggup membuka jalan yang memberkati kita. Tidak ada yang lain. Dunia yang buruk itu gak mengubah apa-apa dalam hidup kita. Tapi firman itu akan mengubah yang gelap menjadi terang, yang bengkok menjadi lurus, yang keras menjadi lembut, yang tertutup menjadi terbuka, yang berbeban berat menjadi lega di hadapan Allah yang suci. Berkati umat-Mu Tuhan, yang sudah dengan seksama mendengar roti kehidupan. Hamba-Mu hanya alat dalam cengkeraman-Mu. Dia tidak punya kekuatan, kepandaian, hikmat apa-apa kalau bukan dari Tuhan dinyatakan bagi dia. Sebab itu firman ini bukan kebetulan, tapi memang Tuhan punya rencana. Diingatkan kami untuk kami dekat dengan Tuhan melalui firman. Berkati umat Tuhan dimanapun mereka berada. Keluarga, usaha, pekerjaan. Mereka yang mungkin bergumul dengan keras hari-hari ini. Kami gak bisa mungkin menjumpai mereka. Ada batasan. Tapi kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas. Jumpai mereka. Jamah mereka. Lawat mereka. Dan pulihkan mereka. Mereka boleh datang kembali.
dengan tubuh jiwa roh yang menyembah Tuhan dalam kebenaran. Ke depan ibadah-ibadah kami yang kami lakukan seperti ini kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan saja yang dimuliakan. Kami tidak memuliakan teknologi yang canggih karena Tuhan lebih canggih atas setiap teknologi dan kehebatan yang ada dalam dunia ini. Tuhan tidak terbandingkan oleh apapun. Sebab itu kami sanjung Tuhan dalam teknologi yang kami pakai. Allah yang kami besarkan dalam teknologi yang kami gunakan. Hari-hari ke depan akan sama seperti itu. Akan sama Tuhan. Tuhan saja yang kami sanjung. Sekalipun orang lain tidak sama dengan pendapat kami. Tapi pendapat iman kami, pandangan iman kami, komitmen iman kami akan tetap sama. Sekalipun dunia berubah, iman kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi. Berkati rekan-rekan hamba-Mu yang hari ini luar biasa Tuhan. Kami mengikuti prokes, protokol kesehatan untuk memastikan kondisi terbaik yang ada pada kami melayani Tuhan. Kami latihan, kami bersama-sama bergandengan tangan demi kemurahan Allah. Tuhan dimuliakan. Berkati Tuhan. Karena apa yang mereka tabur di ladang Tuhan pasti akan dituai dengan sorak-sorai. Entah kapan waktunya, tapi itu pasti. Terima kasih Tuhan, jerih payah mereka. Yang mereka persembahkan bagi kerajaan sorga. Tidak pernah sia-sia. Tangan-Mu, dua tangan yang sempurna akan memberkati, menolong, menghibur, dan meneguhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri, kami sudahi ibadah kami pada hari ini dengan satu nama yang ajaib. Nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Buka hati, pandang Dia. Terima berkat anugerah yang sempurna. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini terimalah berkat dari Allah Bapa yang sempurna. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tidak berubah. Dalam persuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Dia datang kedua kali menjemput Bapak Ibu dan saya menjadi mempelai yang dewasa masuk dalam kemenangan dan kemuliaan surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Salam damai menyertai kita semua. Amin.